تعالى في القرآن الكريم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا دخل الضيف على القوم دخل برزقه وإذا خرج بمغفرة ذنوبهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, jamaah Maulid Zahratun Nisa, yang sama-sama kita banggakan pada siang hari ini. Yang Allah hormati bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga sekalian, terima kasih ulun ucapkan wabil khusus kepada panitia Shahibul Bait yang memberikan kepercayaan kepada diri pribadi ulun untuk mengisi acara pada siang hari ini, yang mudah-mudahan tentunya ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri ulun pribadi. Alhamdulillah, puja dan puji syukur selalu kita haturkan dan kita limpahkan, di mana dengan limpahan taufik karunia, hidayah, inayahnya jualah kita dapat bersama-sama pada hari ini berkumpul, bersilaturahmi, bermuajah, beradu pandang di dalam rangka kita membesarkan dan menta'zimkan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam selalu kita haturkan dan kita limpahkan kepada junjungan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Wa qala al-Ma'ruf al-Qarqi qaddasallahu sirrahu, seorang aulia Allah Subhanahu wa taala, Ma'ruf al-Qarqi, beliau berkata, man hayya'a ta'aman, barang siapa, ujar sidin, menyediakan akan makanan. Alhamdulillah, tadi kita sudah minuman berdaan, ya Allah, makan wadai. Nah, ini merupakan tanda orang yang beriman, ya Allah. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Kata Rasulullah, barang siapa dia beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka dia memuliakan tamunya. Nah, jadi kita semua yang hadir pada ini disyarat oleh warga Langgar Az-Zahra ini adalah merupakan tamu. Kemudian kita dijamu pula, diberi minuman, kemudian macam-macam lagi, insyaallah, ya Allah. Itu tanda orang yang beriman, memuliakan tamunya. Di mana ujar Rasulullah, apabila tamu itu datang ke rumah atau ke masyarakatnya, maka tamu itu sebenarnya membawa akan rezeki, mendatangkan rezeki keberkahan. Wa idza kharaja, apabila keluar tamu itu tadi pada rumah, pada tempat itu yang diundang tadi, kharaja bi maghfirati dzunubihim, maka seluruh keluarga berataan, nang ampun rumah sabarataan itu diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Nah, jadi bagus benar kita, namun ada orang berhilang ke rumah kita, ya kalau atau misalnya orang mengadakan sarwanan, nah nang disaro itu sebenarnya tamu daripada ampun acara. Nah, kemudian kita diberi makanan, dijamu, nah kayak tadi, ya Allah. Nah itu kayaknya buik tamu tadi, seluruh dosa nang ampun rumah sakaluargaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang aja apa karena kita sorong, ya Allah, kalau saya terpaksa, biasanya apa nang kita mampu. Nah, misalnya
teh lapas umpamanya, nah riwayat juga, ya Allah. Atau gayung aja umpamanya, ya Allah. Nah kalau misalnya nang berpaksaan misalnya nang artinya terpaksa mencari orang kemana-kemana, nah apa nang ada, ya Allah. Nah ada umpamanya apa misalnya, itu luar biasa. Nah ini akhlak daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita memperingati peringatan Maulid Nabi. Nah, ini sebagai rasa syukur kepada Allah. Karena kita ini dijadikan oleh Allah umat Nabi Muhammad. Antum khaira ummatin ukhrijat linnas. Umat Nabi Muhammad itu disebutkan di dalam Al-Quran sebaik-baik umat yang diutus ke muka bumi. Itu umatnya Nabi Muhammad. Seluruh nabi-nabi, rasul-rasul yang terdahulu, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan umat Nabi Muhammad. Nabi Musa, biar aja ujar Nabi Musa alaihissalam, aku kada jadi nabi, kada jadi rasul lagi. Asal aja aku dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Tetapi Allah kada mengabulkan doa Nabi Musa. Biar engkau seperti itu, kau sudah cukup dengan kaummu, dengan umatmu Nabi Musa. Tetapi kita tidak pernah berpikir, kita tidak pernah meminta kepada Allah, mendaftar kan nggak ada, ya Allah. Nah, mengisi formulir kan nggak ada. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bersyukur dijadikan oleh Allah Taala sebaik-baik umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun umat yang terakhir, ya Allah. Ada kayak umat yang terdahulu, amalnya ada banyak, ya. Tetapi nilai amal daripada umat Nabi Muhammad itu digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa, ya. Kalau umur Nabi Adam itu berapa? 1000 tahun umur, ada 500 tahun umur. Tetapi umat Nabi Muhammad, hal-hal sejak Allah, ya, amalannya ada banyak. Nah, sekali berbuat kebaikan, Allah menggandakan 10 lipat ganda. Sekali ini kita berbuat kebaikan itu, bisa kita mencapai lagi sampai 70 kali lipat, bisa sampai 700, bisa sampai tidak ada batasnya, karena Allah maha kaya. Allah itu masih sayangi dengan hambanya. Nah ini keistimewaan umat Nabi Muhammad. Ketika kita duduk sebentar aja di majelis ilmu, di majelis zikir, yang tadinya kita di rumah atau masuk aja majelis salawat, majelis Al-Quran seperti ini, yang tadinya kita di rumah berisian dosa banyaknya seperti gunung. Nah, sampai kita ke majelis ilmu, ke majelis zikir, ke majelis salawat tadi, bulik pada tempat itu, seluruh dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keistimewaan umatnya Nabi Muhammad. Ujar Imam Ada rahimahullah, seandainya majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat itu diperlihatkan pahalanya kepada manusia sekalian, manusia ini kita beritakan diletakkan pahala itu tadi, niscaya manusia itu tidak akan ada lagi di pasar, apa rumahan ada lagi, sekolah ada lagi. Nah, semua hadir ke majelis salawat, majelis zikir, majelis ilmu tadi. Cuma pahalanya itu ada kelihatan, ya kan? Nah, itu kan tadi. Nah, perkara keimanan namanya. Nah, kita nih lah. Jadi orang yang menjamu anu tadi. Nah, kita dijamu, ya Allah, macam-macam kita mengadakan perayaan Maulid Nabi ini, macam-macam sunnah Rasulullah, ada jamuan makanan, minuman, sebelaan. Itu ada kelihatan pahalanya. Berarti bila orang itu kau melaksanakan itu, percaya dengan hari kiamat, percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda orang yang disayangi oleh Allah. Maka tandanya Allah itu sayang terhadap hambanya, hambanya tadi ditolonginya untuk selalu bisa beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanda orang disayangi oleh Allah, mudah aja menggawe kebaikan, nyaman aja menggawe kebaikan. Tanda orang tuh hatinya bersih, bila melihat segala kebaikan-kebaikan, hatinya hendak berbuat kebaikan tadi. Minimal umpamanya berniat, ya kalau kau menggawi kebaikan yang sunat, umpamanya kebaikan yang nyata ada kau menggawi, kalau kau jiban kan ditinggalkan, ya kan?
kita mampu. Kemudian misalnya kita melihat orang bersedekah, orang itu sugih benar, ya kalau kemudian penyedekah kita kada kawa bersedekah kali sedikit. Tetapi kita berniat di dalam hati, seandainya aku sepertinya, aku hendak menggawe beramal juga sepertinya itu. Nah, karena pernah kan zaman bahari, di zaman Bani Israel itu ada seseorang laki-laki. Dia melihat ada gunung pasir. Karena kan di padang pasir itu gunung batu, pasir, ada wayah pada kita nih, di bawah sana, ya kalau macam-macam gunungnya, di bawah sabet. Nah, ini kita naik haji tuh, umrah ya lah, batu wara. Nah, mudahan kita lah berkat maulid Nabi, umrah berkat, naik haji berkat, sugih berkat. Nah, jadinya melihat gunung pasir tadi, tumpukan pasir tadi. Ujarnya seandainya pasir itu jadi gelepung ya, dalam hatinya. Niscaya karena seandainya pasir yang saling banyakkan itu jadi gelepung, sebanyak itu nah gelepung kuberiakan lawan orang memerlukan, lawan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang fakir miskin. Nah, maka pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala berwahyu kepada seorang nabi di zamannya itu, bahwasanya orang itu tadi dicatat pahala seperti itu. Nah, maka niat yang baik itu luar biasa. Ujar Rasulullah, niatul mu'min afdalu min a'malihi. Niat orang yang beriman itu terlebih afdal daripada amalnya. Nah, karena kalau amal bisa aja mencampuri yang lain-lain. Ya Allah bisa ria anggap macam-macam. Tapi kalau niat yang baik ada awal bisa campur. Itu luar biasa. Nah, jadi ujar ulama tadi, barang siapa dia menyediakan makanan untuk pembacaan Maulid Nabi SAW, wa jama'a ikhwanan, dan mengumpulkan saudara-saudaranya, artinya mengundangi jiran berkan. Nah, diundangi kita semuanya hadir berkan di peringatan Maulid Nabi. Wa au kada sirajan, dan menyalakan dia akan lampunya. Dia mau ada lampu ini nyalakan bagus. Wala bisa jadi dan memakai nang hanyar. Nah, ketika perayaan peringatan Maulid Nabi tadi, bagus kita ada nang hanyar itu dipakai. Nah, baju nang hanyar dipakai, cincin hanyar dipakai, ya Allah. Laki hanyar ada, ya Allah. Suami hanyar, ya Allah. Nah, bini hanyar. Nah, dibawa ketika peringatan Maulid Nabi. Nah, hanyar-hanyar, ya, yang bagus-bagus. Wa tabakhara, dan malikit dupa harum. Nah, wa ta'attara, dan berminyak harum. Nah, itu bagus juga sunnah Rasulullah. Karena ini yang dikatakan Nabi berminyak harum. Ya Allah. Nah, bagi ibu-ibu nih, ya Allah, ibu-ibu berdaannya. Kalaunya terutama di rumah ya Allah, ketika guring orang laki itu jangan berminyak harum. Nah, membasarwan maka aksi benar, makanya ukur anda, ya Allah. Nah, menghadapi suami, ya Allah, menghadapi laki itu berharum-harum. Nah, bermake up, ya Allah, make up melarang. Nah, itu menghadapi laki tadi, supaya sana, nah, benar pahalanya luar biasa. Nah, itu menyenangkan ngarannya. Nah, pengarannya menjadi Rasulullah, afdalul a'mal ba'dal maktubat idkhal surur ala qalbil mu'min, memberikan kegembiraan kepada hati orang yang beriman sebagai afdal amalan setelah yang wajib. Wah, jadi kita Allah membantu orang menyenangkan hati orang tadi. Nah, itu dengan senyum pokoknya ya Allah. Nah, itu senyuman itu bagus sedekah ya Rasulullah. Karena Nabi Muhammad itu sehari-hari beliau tuh paling banyak sini itu tersenyum. Ya Allah. Nah, ujar orang yang ahli apa namanya, ahli kesehatan ya, ahli kecantikan ya, awet muda. Nah, orang pengoringan itu ujar, ya Allah. Nah, karena hanya memerlukan 17 foto wajah saja. Nah, tahu juga kan aja. Nah, luar biasa. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, tadi berharum-harum, ya Allah, menyediakan makanan, mengumpulkan saudara-saudara, undangan, berkaan.
Samuan itu ta'ziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memuliakan, membesarkan dengan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa-apa kita bagus-bagus tadi menghiasi tempatnya, ya kan? Kemudian digantung-gantungi, ada duitnya, ada macam-macam. Nah itu ujar ulama itu berkat caranya. Nah, jadi kalau duit tuh diandak dibaca di pada peringatan Maulid Nabi itu bahasa apa kita nih jadi dipikat. Nah, walaupun 2000 ya lah 2000 itu kan mengiau lawan Soekarno Hatta sini. Atau duit kita amun saruan Maulid itu bawa duit seorang, nah orang bawa duit juga. Ya lah, nah itu kan disimpan itu bagus berkat. Nah, kalau orang bahari itu bersama banyak, ya lah. Kalau di Sokompol itu masih banyak diandak, dialah salon masih orang macam Maulid karena mengandung berkat di situ. Nah, 1000 nur ya di situ. Nah, 1000 nur, 1000 cahaya. Nah, dengan berkat air tadi Allah membersihkan hati kita. Nah, karena apa sebab? Karena yang dibaca itu Maulid Nabi Muhammad, mengagung-agungkan Nabi Muhammad. Ada kegamparan orang yang memberikan syafaat ke lawan kita, orang yang menyelamatkan ke lawan kita, masa kita biasa saja? Ya kan? Abu Lahab adalah pamannya Rasulullah. Beliau itu kafir, di dalam Al-Quran diabadikan tabbat yada Abi Lahab wa tab, celaka tangannya Abi Lahab, masuk neraka Abi Lahab. Ada percaya lawan Nabi itu anak yatim. Nah, Nabi orang biasa. Abu Bakar percaya Nabi adalah Rasul, utusan Allah. Abu Bakar beriman, Abi Lahab beriman. Tetapi Abi Lahab disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari Senin Abi Lahab itu mendapat keringanan siksa. Parah ya ini kita. Abi Lahab mengisap di antara sesala jari jisidin air yang keluar. Nah, tiap hari Senin atau malam Senin Abu Lahab itu dibebaskan dari siksa. Mengisap air yang keluar di antara dua jarinya Abi Lahab. Kenapa sebabnya? Karena Abi Lahab pada suatu hari waktu itu dihabarkan oleh hamba sini dengarnya Suwaibatul Aslamiyah menghabarkan kepada Abi Lahab, wahai paman Abi Lahab, pian boleh kamanakan ngarannya Muhammad. Abu Lahab gembira berisian kamanakan Muhammad, Nabi Muhammad ini dimerdekakan hambanya Suwaibatul Aslamiyah. Gara-gara Abi Lahab gembira dengan kelahiran Nabi, dimerdekakannya hambanya, Abu Lahab diringankan siksanya. Bagaimana dengan orang yang beriman ini? Bagaimana orang yang menjadi umat Nabi Muhammad? Dia gembira menyambut bulan dan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba syai'an fa huwa kasura dzikruhu. Barang siapa, kata Rasulullah, dia cinta dengan sesuatu, maka dia banyak menyebut orang yang dicintainya. Ya Allah. Jadi siapa yang kita cintai? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita semua ini, awal sembahyang, awal puasa, awal ibadat, segala nikmat apa aja yang sampai lawan kita, ini berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang teringat kita orang Nabi, ya Allah, kita awal sembahyang ini syariat siapa? Syariat Nabi Muhammad. Yang dibawa oleh para sahabat sampai kepada tabi'in kepada para alim ulama, guru-guru kita di kampung, nama diri kita. Ilmunya sampai ke Rasulullah. Dua macam nang Rasulullah itu sangat benar menuntut ilmu dan belajarkan ilmu agama. Jadi jangan sampai kita hidup kayak diisi ilmu agama. Ya Allah, 5 anak sudah umpamanya rokok mandi nggak tahu. Nah, apa banyak banget orang belajar di kampung ya Allah, belajar juga kita hadir dan juga ke majelis ilmu tadi. Nah, di situ Rasulullah sangat benar. Jadi kalau apa-apa kita niatan hadir ke majelis ilmu, hadir ke majelis zikir, hadir ke majelis shalawat itu apa niat? Menyenangkan Rasulullah. Ya Allah, namun Rasulullah itu sangat ya Allah. Ayat Allah Ta'ala, jalan kalau sayangi juga, kamu menyenangkan kekasih kok. Man ata ar-rasul, taat kata Allah. Orang yang taat kepada
Rasul, maka sungguh dia taat kepada Allah. Jadi jalan yang hendak selamat kita menuju keridaannya Allah adalah mengikut jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Baik akhlaknya, perangainya, apa juga pun. Ya Allah, mudah-mudahan kita sambil-sambil ya Allah menuntut ilmu, kemudian ilmunya tadi diamalkan. Nah ya Allah, insya Allah Allah membukakan aja hati kita untuk selalu mutaba'ah mengikut kepada Nabi Muhammad SAW. Nah jadi ujar ulama tadi, barang siapa dia membesarkan maulid Nabi Muhammad, dia berkumpul, menyediakan makanan, berminyak harum, berharum-harum, hasyarahullahu yaumal qiyamah, Allah kayaknya akan menghalau dia pada hari kiamat nantinya. Ma'afir katil ula, beserta rombongan yang pertama minan nabiyin, daripada para nabi-nabi, dikumpulkan dengan jamaah nabi-nabi. Ya Allah, mudah-mudahan kita dengan barakat memperingati maulid Nabi dengan dikumpulkan lawan Nabi Muhammad dengan seluruh nabi dan rasul. Wa kana di a'la iliyin, dan adalah dia berada di tempat yang tinggi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu yang mudah-mudahan bermanfaat. Nah, yang dapat kami sampaikan ini hanya yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan dengan berkat kita memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa orang tua kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita muslimin dan muslimat, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, disehatkan badan, dihindarkan, dilindungi, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara daripada segala macam bala musibah dan sebagainya. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, anak keturunan kita, zuriat kita jadi orang saleh, salehah berdaan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Ulun min halal min darida al-waqtiyan berdaan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.